Ini dari keuangan di Gakom DJP mungkin udah ya Pak? DJP, Dijen Pajak, Kementerian Keuangan juga itu. Oh, Iya, belum. di Gakom. Penting udah ada wakilnya lah. Iya, Keuangan. ya mungkin di NSP yang belum nih Pak. Oh, beres mana? Atau sambil nunggu aja Pak, kita mulai aja mungkin ya Pak. Nanti kan ada pandangan Nah, juga Pak. maaf, cepat. Iya, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja ya. Mau bagi karena hari ini juga nih hari Jumat, jadi nanti kepotong dengan sholat Jumat sehingga waktu efektif kita eh, cukup terbatas gitu ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memenuhi undangan kami pada hari ini atau pagi hari ini. Yang pertama dari Kementerian Ketenagakerjaan yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang terhormat Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, yang terhormat Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, yang terhormat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang terhormat Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kemudian yang terhormat Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang terhormat Profesor Dr. Sukro Wahab, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, yang terhormat Pak Indra, ya, SMH, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, yang terhormat Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang terhormat Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang terhormat Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang terhormat Kepala Pusat Pasar Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang terhormat Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Ditjen PHI dan Jamsosnaker, ya, Kementerian Ketenagakerjaan, yang terhormat Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker dan K3, ya, Kementerian Ketenagakerjaan, yang terhormat Inspektur 4 Inspektor Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang terhormat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Barenbang, yang terhormat Direktur Bina Lavogan Ditjen Bina Lavotas Kementerian Ketenagakerjaan, yang terhormat Direktur Bina Stankomproklat Ditjen Bina Lavotas Kementerian Ketenagakerjaan, yang terhormat Direktur Bina Lem Latvok Ditjen Bina Lavotas Kementerian Ketenagakerjaan, yang terhormat Direktur Bina Intala Ditjen Bina Lavotas Kementerian Ketenagakerjaan, yang terhormat Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Bina Lavotas Kementerian Ketenagakerjaan, yang terhormat Kepala Sekretariat BNSP Ditjen Bina Lapostas Kementerian Kerjaan, kemudian yang terhormat Pak Muhammad Azhar, ya, tenaga ahli Menteri Ketenagakerjaan, yang terhormat Pak Angga Kusna Kadafi, tenaga ahli Menteri Ketenagakerjaan. Terima kasih sudah hadir dan bergabung dalam forum ini. Selanjutnya terhormat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang terhormat Asisten Deputi Bidang Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang terhormat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Terima kasih sudah hadir dan bergabung dalam forum ini. Selanjutnya, yang terhormat Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, yang terhormat Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat Kementerian Sekretariat Negara, yang terhormat Asisten Deputi Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara, dan yang terhormat Asisten Deputi Ketenagakerjaan Investasi dan Hilirisasi Sekretariat Dukungan Kabinet Kementerian Sekretariat Negara. Terima kasih sudah hadir dan bergabung dalam forum ini. Selanjutnya yang terhormat Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang terhormat Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang terhormat Direktur Harmonisasi Peraturan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan yang terhormat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta 7 Kementerian Keuangan. Terima kasih sudah hadir dan bergabung dalam forum ini. Selanjutnya terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan yang terhormat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Terima kasih sudah hadir dan bergabung dalam forum ini.
Selanjutnya yang terhormat Direktur Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan BPKP, yang terhormat Koordinator Pengawas Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan BPKP. Terima kasih sudah dalam forum ini. Selanjutnya yang terhormat Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih sudah bergabung dalam forum ini. Kemudian yang terhormat Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaannya, Kadin. Ya, terima kasih sudah dalam forum ini. Kemudian juga yang terhormat Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Ya, terima kasih sudah dalam forum ini. Dari Kementerian Hukum tercatat di sini ada Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundangan. Semoga beliau berkenan untuk hadir dan bergabung dalam forum ini. Kemudian ada juga Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan 2, ada Pak Oswal, ada Pak Arif Susandi, Pak Kade Adjatya Permana, Pak Apul Gustaf Barus, Pak Husni Mubarak, Pak Igede Nyoman Surya Astika, Bu Anggrieta Sudrajiningrum, Bu Adista Clariska, dan Bu Rizkia Jasmine. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya, terutama karunia kesehatan, sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini, ya kita dapat berkumpul bersama, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu tugas negara, itu melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah program pemagangan lulusan perguruan tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa forum harmonisasi ini terselenggara ya sebagai suatu wujud konkret dan respon positif dari Kementerian Hukum tepatnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terhadap surat yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dengan nomor surat B-81-81-HK-02-6 Romawi /2020 tertanggal 4 Juni 2026 hal penyampaian harmonisasi rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Forum harmonisasi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundangan, sehingga kami ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan formil dan persyaratan material. Ya. Untuk itu kami berharap forum harmonisasi ini dapat memastikan kedua syarat tadi memenuhi ya terhadap rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, program pemagangan merupakan salah satu instrumen strategis pembangunan ketenagakerjaan yang bertujuan meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, serta kesiapan tenaga kerja memasuki pasar kerja. Dalam konteks lulusan perguruan tinggi, program pemagangan menjadi jembatan transisi yang menghubungkan dunia pendidikan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja secara lebih luas. Secara konseptual, bantuan pemerintah program pemagangan lulusan perguruan tinggi merupakan bentuk intervensi negara untuk memperkuat akses lulusan perguruan tinggi terhadap pengalaman kerja, peningkatan kompetensi, dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Melalui program ini, negara hadir untuk memperkecil kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2025 pada dasarnya telah memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan bantuan pemerintah program pemagangan lulusan perguruan tinggi. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat kebutuhan penyempurnaan yang berkaitan dengan perluasan cakupan penerima manfaat, peningkatan nilai tambah program melalui sertifikasi kompetensi kerja, serta penguatan dukungan fiskal bagi peserta pemagangan. Perubahan kedua ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan yang responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan nasional, perkembangan kebutuhan dunia kerja, serta tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang semakin kompetitif. Perubahan regulasi ini tidak hanya memiliki dimensi administratif dan teknis, tetapi juga mengandung dimensi strategis dalam rangka memperkuat ekosistem pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional. Secara substansial, rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini dibangun atas 3 pokok pikiran utama. Pertama, perluasan cakupan peserta program pemagangan melalui perubahan persyaratan masa kelulusan dari sebelumnya menjadi paling lama 1 tahun sejak diterbitkannya ijazah dan atau sertifikat profesi. Kedua, penambahan manfaat program pemagangan berupa kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Ketiga,
penguatan dukungan pemerintah kepada peserta pemagangan melalui kebijakan pajak penghasilan pasal 121 atas uang saku yang ditanggung oleh pemerintah. Ketiga pokok pikiran tersebut menunjukkan bahwa arah perubahan regulasi ini berfokus pada perluasan akses, peningkatan kualitas hasil program, dan optimalisasi manfaat yang diterima peserta. Dalam perspektif harmonisasi terdapat beberapa sanksi yang oleh perhatian lebih lanjut. Pertama, perlu penjelasan mengenai penggunaan rasa tanggal ijazah dan sertifikat profesi sebagai dasar penghitungan saat lulusan tidak menimbulkan masalah dalam implementasi. Dua, perlu dipastikan dasar mekanisme dan persiapan kelembagaan terkait sertifikasi kompetensi kerja yang dibagikan pada daftar isian pelaksanaan anggaran peserta dan dana nasional profesi. Ketiga, perlu dipertegas hubungan normatif antara program magangan dengan sertifikasi kompetensi kerja agar tidak menimbulkan perluasan objek pengaturan yang melalui lingkup peraturan ini. Yang keempat, perlu dilakukan pendalaman terkait dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan kebijakan pajak hasil 2021 yang ditanggung oleh pemerintah, termasuk sinkronisasinya dengan kebijakan fiskal nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, rapat harmonisasi ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang diajukan telah memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dari sisi aspek materi muatan, kesesuaian kewenangan, kejelasan norma maupun keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara khusus, rapat harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian substansi rancangan peraturan ini dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi, mengidentifikasi potensi disharmoni, tumpang tindih, atau konflik norma dengan regulasi lain yang terkait, menyempurnakan perumusan norma agar memenuhi asas kejelasan rumusan dan kepastian hukum, memastikan bahwa kebijakan yang diatur dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel, serta menghasilkan regulasi yang memberikan manfaat optimal bagi lulusan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Kami berharap forum harmonisasi ini dapat menjadi sarana untuk memperoleh kesepahaman, menyempurnakan substansi pengaturan, memperkuat kualitas norma, serta memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar memiliki landasan hukum yang kuat, dapat dilaksanakan secara efektif, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak ditentukan oleh banyaknya program yang diluncurkan, melainkan oleh keberanian negara menghadirkan regulasi yang secara nyata membuka kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan memastikan setiap lulusan perguruan tinggi memperoleh ruang yang adil untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan kita terhadap rancangan peraturan Menteri Tenaga Kerja ini, kami mengharapkan Pemakasa dapat menyampaikan pandangan umumnya terkait dengan urgensi, latar belakang, tujuan, dan sasaran yang ingin diwujudkan melalui penyusunan rancangan peraturan ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh Pemrakarsa akan menambah wawasan dan pengetahuan kita, sehingga kita dapat memahami lebih dalam terhadap substansi yang sudah disusun dan dikonstruksi oleh Pemakasa dalam rancangan peraturan Menteri ini. Dengan harapan tentunya kita dapat memberi feedback yang konkret dan signifikan berupa saran dan rekomendasi yang mengarah pada penguatan dan penyempurnaan sehingga substansi dari rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini lebih baik dan kemudian dapat dilaksanakan atau dapat diimplementasikan serta dapat dipertanggungjawabkan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat substansinya, tadi kami katakan ya hanya memuat tiga substansi pokok ya yang jadi perubahannya. Pertama itu mengenai tentang perluasan persyaratan ya, persyaratan untuk peserta magang. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan apa diberi kesempatan ya untuk melakukan sertifikasi kompetensi BNSP. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan nanti kaitannya dengan kebijakan fiskal ya, mendapatkan nanti uang saku ya PPh 21 dari Kementerian nanti koordinasi dengan Kementerian. Maka dengan demikian ya tentunya nanti kita akan nanti mendengarkan ya beberapa nanti pencerahan dari informasi di pandangan umum disampaikan oleh Pemerkasa ya terkait dengan latar belakang, kemudian manfaat dasar tujuan yang disasar dari pembentukan perubahan ya terhadap peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2025 ini ya. Itu mungkin sehingga saya pikir
ini bisa tuntas ya, bisa cepat perubahan-perubahan ini kita bisa menuntaskan hari ini juga ya sebagai satu di konkret kita mendukung ya program pemerintah yang dilakukan di dalam tusi Kementerian Ketenagakerjaan dalam bagaimana kemudian menciptakan atau melanjutkan mengkonkretisasi ya dari cita-cita perjuangan dituangkan dalam Undang-Undang 45 itu mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian juga bagaimana kemudian mewujudkan ya kesejahteraan ya itu artinya mewujudkan kesejahteraan itu melalui bagaimana mencerdaskan dengan kecerdasan bangsa ini kesiapan dalam bekerja pasar kerja dan sebagainya itu sebagai bagian dalam proses untuk mewujudkan kesejahteraan. Ini struktur berpikirnya demikian dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, untuk itu maka karena ini hal ini merupakan niatnya baik ya menuju kepada kesejahteraan rakyat ya kemudian bagaimana kemudian cara mengkonkretkannya dan bagaimana kemudian korelasi untuk mengikat memastikan ya bahwa pemangku kepentingan bisa bersama-sama berkontribusi mengkonkretkan tujuan dari peraturan ini maka peraturan ini memegang peran penting untuk itu ya pertama itu memperjelas tentang bagaimana persyaratan untuk memperoleh mendapatkan kesempatan magang itu. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan kesempatan untuk kompetensi dan yang ketiga itu adalah berkaitan dengan adanya juga dorongan ya motivasi dari pemerintah itu memberikan satu dorongan atau insentif berupa uang saku bagi peserta magang. Dan kemudian yang cukup menarik itu adalah kalau kita lihat di peserta magang kemudian ada istilahnya kompetensi ya gitu ya. Nah kadang-kadang saya berpikir begini kadang-kadang apakah program pemerintah pembantu pemerintah yang namanya magang itu nanti dengan apakah nanti memperoleh sertifikat gitu ya sertifikat pemagangan kemudian ada sertifikat kompetensi yang itu dikatakan dapat melakukan gitu. Nah pertanyaan kemudian ketika nanti dihadapkan pada konkretisasinya pasar kerja dihadapkan dua kondisional ini. Satu dia sertifikat pemagangan yang kita harapkan itu bisa langsung dapat diterima pasar kerja. Satu sisi ada misalnya peserta juga yang juga dia dapat dua sertifikat kemudian kompetensi. Nah itu ini bagaimana nih? Sehingga kan pasar kerja pasti memilih yang mengarah gitu ya secara tidak langsung itu mengarah lakukanlah melakukan kompetensi sertifikasi gitu ya sertifikasi. Nah apakah kemudian mengapa kebijakan itu tidak digabung saja gitu ya? Bahwa kemudian magang itu sekaligus sertifikasinya gitu. Mengapa harus parsial hanya misalnya kategorinya hanya sebatas pemagangan saja gitu. Tidak kemudian sekaligus dengan sudah terkandung di dalamnya adalah kompetensi kerja gitu. Nah, itu yang kemudian kenapa harus bersifat parsial, kenapa harus dilanjut lagi, kemudian kompetensi lagi. Dua hal yang berbeda. Kenapa tidak disatukan saja bahwa mereka-mereka yang ikut magang itu sekaligus juga sekali mendapat pengetahuan tentang pengetahuan yang mereka peroleh dalam nanti proses pasar kerjanya itu ya sebagai bidang masing-masing itu dan juga mereka juga sekaligus mendapat kompetensi mendapat jaminan ya terhadap kompetensi pengetahuan itu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja. Nah, itu maksud saya kalau lihat konstruksi yang ada itu kan merupakan dua hal yang terpisah gitu ya antara hasil pemagangan tersendiri dengan sertifikat pemagangan kerja. Kemudian satu sisi lagi ada namanya dari situ kemudian dilanjutkan dengan sertifikat kompetensi kerja. Nah, nanti ada dua sertifikat yang disebutkan. Nah, ini yang kemudian bagaimana kita berpikir bahwa sebenarnya eh, program pemerintah ini ya kebijakan pemerintah ini bisa memberikan satu penegasan yang kemudian hasilnya itu benar-benar valid gitu ya bisa menjamin bahwa mereka-mereka yang ikut magang itu kemudian bisa diterima di pasar kerja gitu seperti itu. Nah dengan tadi jaminannya tentunya selain dia memperoleh ilmu pengetahuan di sektor pemagangan ya ya dari hasil pemagangan itu ya sesuai dengan teori dan sebagainya itu pengetahuannya dia juga dilengkapi dengan jaminan tentang sertifikat kompetensi. Jadi sekaligus tidak dua 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 kegiatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga berkaitan dengan apa namanya pajak ya. Monggo nanti dari Kementerian Keuangan itu. Bagaimana nih? Apakah ini nanti kemudian apa eh, dari sisi fiskal ya sisi kebijakan fiskal itu bagaimana bagian seharusnya bagaimana kemudian monggo nanti saya tidak terlalu banyak tapi nanti keuangan nanti bisa nanti berkontribusi untuk memberikan keterangan ini.
Nah, yang cukup menarik itu kemudian mengenai pembebanan nanti yang apa yang kompetensi itu yang ke BNSP gitu ya. Nah, itu juga tuh menarik untuk dijelaskan juga bagaimana itu. Apa kemudian kalau BNSP kenapa enggak dianggarkan saja gitu dengan pemerintah dalam ini Kementerian apa Ketenagakerjaan itu memfasilitasi itu dan sebagainya. Menarik juga mengenai masalah tahun juga. Kalau memang kita misalnya negara ini misalnya pemerintah ini ingin apa menjamin bahwa setiap lulusan perguruan tinggi itu kemudian benar-benar nanti ilmunya bisa di apa dikontribusikan secara konkret nanti apa diberikan mereka itu mengaplikasikannya ya apa terhadap bangsa dan negara ini. Nah, kemudian sekaligus juga untuk mencegah ya terjadinya misalnya pengangguran dan sebagainya itu apa kemudian ini dibatasi 1 tahun gitu ijazahnya gitu. Tambahan ya. Mengapa tidak lebih dari itu gitu maksudnya. Jadi kita bisa mencegah gitu artinya bisa sekaligus ini juga bisa mengurangi dengan dia memiliki kapasitas itu kemungkinan dia bisa apa istilahnya peluang pasar kerja itu bisa diterima kemudian selain itu juga dia bisa misalnya berdikari dan sebagainya dengan kemampuan tadi. Nah itu apakah mengarah ke sana tidak betulnya itu sehingga apa kami harapkan eh, tahun itu yayasan sebagai itu apakah itu hanya membatasi kemudian bagaimana mereka-mereka yang lainnya tidak diberi kesempatan. Nah, ini masalah tentang keadilan gitu ya. Nah ini kemudian itu yang perlu kita juga pertimbangkan apakah kemudian ada mungkin periodisasinya yang sebagainya itu monggo pengaturan lebih lanjut. Yang penting apakah terhadap memberikan pasar kerja memberikan apa istilahnya kesempatan kerja bagi warga negara itu terutama sebagai lulusan perguruan tinggi itu apakah juga diberi kesempatan yang sama bagi mereka yang sudah yang lulus perguruan tinggi itu tidak hanya dibatasi karena apa graduate gitu ya. Nah, tapi juga diberikan juga pada mungkin ada jangka waktu mungkin saya perlu juga jangka waktu juga tapi jangan 1 tahun gitu apakah 3 tahun dan sebagainya itu penting juga seperti itu yang paling juga nanti dijelaskan mengenai mengapa mengambil keputusan kebijakan bahwa yang hanya mengikut magang dan memberi peluang ya bagi mereka untuk pasar kerja itu hanya mereka-mereka yang dikatakan sebagai fresh graduate atau mereka-mereka yang masih fresh dalam lulusan katakan baru 1 tahun dari lulusan itu. Mengapa tidak 3 tahun yang dia gitu atau 5 tahun sebagainya? Nah, itu alasannya apa? Karena satu sisi negara juga harus hadir juga di dalam memastikan warga negaranya itu juga bisa apa hidup apa merubah hidupnya itu menjadi sejahtera dengan melalui tadi meningkatkan kemampuannya terutama sekali kemampuan untuk bisa diterima di pasar kerja atau kemampuan dia untuk bisa bekerja secara mandiri dengan beberapa pengetahuan yang diberikan pada saat mereka diberi kesempatan untuk magang sebagai itu. Karena kita ketahui bahwa sebenarnya kan lulusan perguruan tinggi itu kan sebenarnya harusnya dilakukan sebagai sains gitu ya, sebagai scientist gitu ya. Lain halnya kalau misalnya apa pendidikan yang memang diarahkan untuk memang untuk pasar kerja itu kan beda. Nah itu juga menjadi hal yang cukup menarik ya bagi. Tapi overall semua ini kebijakan ini saya pikir cukup cukup baik sih untuk itu ya satu terobosan yang artinya ke satu tanggung jawab apa pemerintah yang mewakili negara itu untuk hadir di tengah masyarakatnya atau warga negara itu memberi kepastian bahwa negara pun hadir untuk bisa memberikan kepastian bagi warga negara untuk bisa kemudian bisa berkontribusi ya, di dalam pembangunan negara itu dengan memberikan bekal ya yang mereka butuhkan ya kemudian dengan itu mereka bisa mengimplementasikannya dalam rangka berkontribusi dalam pembangunan nasional yang kemudian endingnya itu diharapkan mereka akan bisa sejahtera ya dengan kemampuan yang dimilikinya dan dari hasil kerjanya itu akan dihasilkan maka mereka akan menungai atau menghasilkan kesejahteraan. Saya lihat seperti itu konstruksi berpikirnya. Nanti monggo nanti dari apa Kementerian Tenagakerjaan untuk bisa menyampaikan pandangannya. Maka soalnya juga nanti Pak Oswald tolong nanti bisa mewakili saya karena kesempatan sama juga saya harus bisa membuka rapat yang sama. Tapi saya ingin dengarkan dulu nanti ya sebelum nanti saya serahkan tongkat estafet nanti ke Pak Oswald ya untuk meliding jalan rapat ini sampai tuntas. Cuma 3 saja itu saya pikir cepat bisa selesai hari ini juga bisa selesai dan bisa juga apa dilanjutkan dengan berita acara kemudian sudah selesai administrasinya dan saya pikir itu juga menjadi arahan juga dari Pak Dirjen ya untuk bisa bisa memprioritaskan hal-hal atau peraturan-peraturan yang memang sangat dibutuhkan atau bersifat vital gitu, seperti itu. Untuk itu kami persilakan waktu dan tempat kepada pemerkasa untuk menyampaikan pandangan umumnya. Ya, monggo. Terima kasih. Monggo Bu Karo. Soalnya Pak Oswald sudah menunggu nih. Kalau belum Bu Karo ngomong, saya belum bisa Oke, serahkan.
Izin Pak Hadir, ada Prof. Anwar, Kepala Oh, Barimbang oh, oh. akan Silakan. menyampaikannya. Monggo Pak Prof. Anwar ya. Terima kasih Pak Dir Harmonisasi ya. Ya, Ya, siap, Prof. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ini saya bersamaan juga ada Rapim Pak, tapi mungkin ingin sedikit saya Ya. sampaikan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Muhammad Waliyadin, Direktur Harmonisasi 2 ya, Kementerian Hukum. Yang saya hormati teman-teman dari kementerian dan lembaga yang lainnya yang menghadiri rapat kita hari ini. Tentunya saya hormati tim Kemnaker, ada Bu Karo Hukum, kemudian ada Bu Sesdirjen Bina Lapotas, kemudian ada Pak Direktur Lapogan Pak Surya, kemudian juga ada Bu Karo Perencanaan ya yang hadir secara langsung di Kementerian Ketenagakerjaan Gatsku 44. Saya mohon izin Pak Waliyadin, saya tadi bersamaan dengan Rapim yang memang menjadi tradisi sejak kita WFA, yakni setiap Jumat, nah sehingga harus berbagi Zoom lah. Nah, saya pertama ingin menyampaikan tentunya terima kasih Bapak, ini waktu yang luar biasa dari Pak Waliyadin dan juga teman-teman dari Kementerian Kumham ya, Kementerian Hukum ya, yang telah luar biasa. Kemarin pagi sore saya kontak Pak Dirjen Perundang-undangan, Pak Dr. Dahana. Malam tadi Pak Sekjen juga menyampaikan kontak, ternyata alhamdulillah respon luar biasa dan itu kami sangat senang sekali bahwa apa yang akan kita tugas bersama kita ini menunjukkan adanya sudah kolaborasi yang sangat efektif untuk bersama-sama kita menjalankan amanat peraturan amanat Bapak Presiden untuk menjalankan program magang angkatan yang kedua. Saya rasa banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Waliyadin, itu saya sangat setuju bahwa poin ini mungkin nanti akan dibahas. Memang yang namanya perubahan tentunya ada yang berubah ya, dan kita sudah mengidentifikasi poin-poin yang perubahan tersebut, dan ini akan kita bahas. Tentunya kita akan melihat dalam perspektif yang lebih luas, sehingga kehadiran dari teman-teman kementerian dan lembaga lain ini sangat kami harapkan. Nah, saya sangat berharap Pak Waliyadin ini memohon. Ini saya rasa Bu Karo dan juga tim semua sangat senang kalau permohonannya ini dikabulkan, bahwa kalau hari ini kita bisa selesai, kita akan segera memprosesnya, persetujuan tersebut, dan bahkan kalau bisa mengundangkan ya. Karena memang waktu dari Pak Menteri, beliau kan harus menjalankan tugas misi ikut di dalam ILC International Labour Conference dan beliau berangkat besok ya. Sehingga mudah-mudahan ini hari-hari yang sangat kritikal ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari supporting Bapak-bapak dan Ibu yang hadir, baik langsung maupun secara online. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai semacam welcome remark ya kepada teman-teman yang hari ini harusnya WFH tapi harus work from not home ya, tapi office ya. Jadi bekerja dari kantor ya, ini teman-teman ini luar biasa dan saya appreciate. Semoga ini menjadi kontribusi kebaikan kita kepada negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof ya sudah memberikan pencerahan. Istilahnya tadi welcome remark. Jadi ini merupakan dorongan juga buat kita yang hadir di forum ini juga, bagaimana kemudian juga kita bisa melakukan suatu hal yang penting, yang urgen gitu ya, terhadap apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh negara atau bangsa ini, kemudian kita bisa memberikan satu solusi yang terbaik dalam kerangka regulasi ini ya.
Tentunya berkaitan dengan pastinya tentang masalah tentang bagaimana memberdayakan ya lulusan perguruan tinggi, kemudian mereka bisa mengaplikasikan ilmunya melalui tadi dikatakan melalui bekerja ya, membangun negeri ini. Nah, salah satu caranya adalah mereka dibekali kembali ya sesuai dengan perkembangan ya, kebutuhan teknologi dan sebagainya ya terhadap yang mereka harus hadapi, kemudian mereka dipersiapkan itu untuk menghadapi pasar kerja sesuai dengan kebutuhannya. Maka peraturan ini menjadi kerangka regulasi itu untuk bisa memastikan dan juga memastikan bahwa negara bertanggung jawab dan hadir untuk itu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus juga mempersiapkan negara bangsanya sebagai SDM yang unggul ya, yang unggul seperti itu. Nah, itu dorong-dorong tadi tentunya terimplikasi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor tadi ya, dari pemerintah. Ya, kehadiran kita semua yang hadir di sini dalam rangka semua itu ya, sebagai satu respon positif ya bagi untuk menyelenggarakan ya tugas dan fungsi pemerintah ya di dalam mensejahterakan dan mencerahkan kehidupan bangsa. Ya, sekali lagi terima kasih. Mungkin ada tambahan, Bu Karu ya. Tadi Prof Anwar sudah menyampaikan tadi istilahnya welcome remark itu ya, ada apa istilahnya pembukaan awal ya untuk mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang di dalam forum ini merespon ya, mendukung dari kegiatan proses penyusunan regulasi ini untuk kemudian menjadikan dasar sebagai bukti keseriusan pemerintah untuk bisa mencerdaskan kehidupan melalui jalur pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan. Selebihnya kalau misalnya ada lagi tambahan monggo dari Ibu Karu. Oke, baik, terima kasih Pak Direktur Harmonisasi 2, Pak Profesor Anwar Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Waliadin selaku pimpinan rapat pada hari ini, Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, dari Kementerian Perekonomian, dari Kementerian Sekretariat Negara, dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Saintek, dari BPKP, dari BPJS Ketenagakerjaan, dari Kadin, dan dari Apindo. Kami tanpa mengurangi rasa hormat tidak kami sebutkan satu persatu. Ya, Pak Direktur melengkapi dari apa yang disampaikan Prof. Anwar tadi bahwa pada tanggal 26 yang lalu, 26 Mei 2026, memang ada rapat Rakortas. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan pada saat Rakortas itu bahwa program magang ini akan dilanjutkan untuk tahap berikutnya. Jadi di dalam Rakortas tersebut bahwa program magang nasional ini akan dilanjutkan pada bulan Juli tahun 2026 dengan jumlah kuota 150.000 dengan estimasi anggaran adalah 4,14 triliun dengan skema ABT yang dilakukan dalam 3 tahap atau 3 batch. Nah, tentunya segala sesuatu persiapan menuju Juli 2026 pelaksanaan ini regulasi salah satu yang harus kita segera selesaikan. Untuk itu, selanjutnya dari regulasi ini nanti akan menjadi dasar juga pengajuan anggaran di Kementerian Keuangan. Jadi yang tadi disampaikan Pak Anwar ini, yang kita bahas pagi hari ini menjadi dasar untuk pengajuan anggaran yang kemarin sudah disampaikan estimasi anggarannya melalui Rakortas 4,14 triliun. Nah, tentunya program magang ini kelanjutan dari program magang sebelumnya dan payung hukumnya sudah tadi disampaikan Pak Direktur, Permenaker 8 tahun 2025 dan ini sempat sekali Pak Dir sudah dilakukan perubahan melalui Permenaker 11 tahun 2025 yang lalu. Nah, tentunya dengan cakupan kepesertaan perluasan ini, rancangan Permenaker yang hari ini kita bahas, nanti ada sekitar 4 pasal, ini yang untuk perubahannya, ini yang nanti kita sama-sama Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga bisa melakukan pencermatan, termasuk tadi yang disampaikan Pak Direktur mengenai pasal mengenai perpajakan yang nanti mohon dari Kementerian Keuangan bisa memberikan pandangannya. Ada 4 pasal di dalam rancangan Permenaker ini. Yang pertama pasal 3 ayat 2 huruf B ini mengenai penyesuaian persyaratan peserta pemagangan dari lulusan pendidikan profesi. Jadi ini ada perluasan
cakupan kepesertaan peserta magang, ada penambahan dari lulusan pendidikan profesi. Berikutnya di pasal 9 ayat 1 ini ada penambahan manfaat peserta magang melalui sertifikasi kompetensi bagi peserta yang telah menyelesaikan program pemagangan. Berikutnya pasal 9A ayat 5 ini pembebanan biaya sertifikasi ada di DIPA Sekretariat BNSP. Berikutnya yang terakhir pasal 11 ayat 4 ini adalah penegasan ketentuan perpajakan atas uang saku peserta yang ditanggung pemerintah. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, Pak Direktur, 4 pasal ini yang nanti akan kita bahas dalam rancangan perubahan kedua di Permenaker 8 tahun 2025. Tentunya harapan besar kami yang sampaikan Pak Prof. Anwar tadi adalah bagaimana segera regulasi ini selesai sehingga menjadi payung untuk pengajuan di Kementerian Keuangan dan selanjutnya persiapan kami di internal menuju Juli 2026 ini. Demikian Pak Direktur, tambahan dari kami untuk nanti menjadi bahan diskusi Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Karu ya, tadi sudah memberikan pencerahan kepada kita semua ya, tentunya berkaitan dengan latar belakang penyusunan dari rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini yang diawali dari hasil rakortas tadi ya. Rakortas yang dari bersepakat kemudian ada dilanjutkan ya mengenai tentang bantuan pemerintah terhadap program pemagangan dari lulusan perguruan tinggi. Dan memang dana yang digelontorkan itu sekitar tadi Bu Karu bilang jam 4.14 kan juga manfaatnya dari tujuan dari dari pembentukan penyusunan rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini selain tadi untuk mendukung program pemagangan, melanjutkan program pemagangan juga dijadikan dasar pengajuan anggaran Kementerian Keuangan gitu ya. Gitu. Jadi tentunya menambah nilai value atau dari urgensi dari program ini gitu ya. Karena tanpa misalnya diselesaikan ini tidak mungkin jalan program ini seperti itu. Kemudian juga Bu Karu juga menjelaskan mengenai tentang substansi dari rancangan peraturan Menteri Tenaga Kerja ini ya. Yaitu berkaitan tadi ada 4 pasal, yang berkaitan intinya adalah pengembangan persyaratan, kemudian juga sertifikasi ditambahkan sertifikasi kompetensi kerja plus dengan tadi perpajakan dari yang sapu tadi seperti itu ya. Itu intinya Bapak sekalian yang disampaikan pada kita sehingga nanti mudah-mudahan ini informasi ini menjadi pengetahuan kita ya untuk kemudian kita bisa memahami secara keseluruhan dari substansi atau norma yang dikonstruksi dalam rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini sehingga nanti memudahkan bagi kita untuk bagaimana kita bisa menyelami dalam kemudian mengembangkannya ya dengan beberapa hal yang sekiranya bisa memperkuat atau menyempurnakan dari substansi dan atau norma yang sudah dikonstruksi oleh pemerintah dalam rancangan peraturan Menteri Perubahan ini. Baik Ibu sekalian, ya selanjutnya mungkin terima kasih Bu Karu. Sebelumnya juga kepada Prof. Anwar yang sudah juga memberi kejelasan latar belakang ya tujuan, sasaran kemudian maksud yang akan disasar dari penyusunan dari rancangan peraturan ini. Nah, selanjutnya dari Kementerian Keuangan monggo untuk tadi menyampaikan juga informasi kepada kita semua berkaitan dengan substansi yang berkaitan dengan tadi kebijakan fiskalnya, perpajakan tadi yang 1%. Apa seharusnya nggak usah gitu ya? Karena masa dari negara untuk negara gitu. Nah, ini bagaimana gitu? Itu monggo yang dijelaskan kepada kita semua. Tapi sebelumnya saya mohon permisi dulu karena sudah dipanggil untuk berpindah channel. Nanti Pak Oswal ya saya pakai Pak Oswal untuk bisa nanti menangani Pak Oswal ya. Kayaknya harus cepatnya Pak Oswal ya. Atau nanti saya tadi masih melihat di konsiderannya itu masih kurang fit, kurang mantap. Nanti saya kirim nanti ya Pak Oswal ya, Pak Bu Karu. Iya, siap. Konsep mengenai konsiderannya nanti ya. Mohon nanti kan tim C nanti seperti itu. Ya, monggo. Iya. Mohon izin sekalian dilanjutkan Pak Oswal ya, memberikan kesempatan kepada Kementerian Keuangan untuk menyampaikan berkaitan dengan tadi kebijakan fiskalnya yang BP 21 tentang itu pemangkasan itu ya sebagainya. Oke, mohon izin sekalian ya, Pak Prof dan sebagainya, Bapak Ibu yang hadir di forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Direktur. Mohon izin Bu Karu, Bapak Ibu melanjutkan. Silakan dari Kementerian Keuangan.
untuk menyampaikan pandangan umumnya. Dari Kementerian Keuangan. Dari Kemenq di sini dari Pak Widi atau Bu Widi nih? Dari APPDJA silakan. Dari Kemenq? Baik, Atau mohon mungkin izin, sebelum Pak ya, Osman. iya silakan Pak. Iya, baik Pak. Kami mungkin sementara ini mengikuti dulu Pak ya pembahasan. Prinsipnya karena memang ini ada bumper, nanti mungkin perlu untuk melihat juga apa namanya pengaturan terkait dengan PMK dalam rangka bantuan pemerintah. Di sana mungkin ada syarat-syarat, kemudian apa namanya beberapa hal yang kira-kira menjadi pertimbangan pada saat nanti akan mengatur norma mengenai bumper terkait dengan apa peraturan ini gitu Pak. Mungkin nanti kami sambil jalan pembahasan pasal per pasal nanti kami akan cermati. Begitu Pak mungkin Pak. Terima kasih. Oke, Pak Widi. Jadi sebenarnya ini kalau lihat substansi perubahan ini kan ini ada terkait dengan pajak penghasilan pasal 21 Pak. Yang selebihnya kan kita tidak ada apa ya substansi yang lain. Kami mau tanggapan yang terkait yang pajak penghasilan pasal 21 ini karena terkait dengan keuangan ini Pak. Baik, itu mungkin lebih teman-teman dari pajak Pak ya yang menyampaikan. Kebetulan ada teman-teman dari DPP Pak, dari teman-teman di DPP yang kiranya lagi beri pandangan. Terima kasih Pak Widi. Dari Direktorat Jenderal Pajak sudah bergabung. Pak. Ya, silakan Pak. Ya, saya lupa kasih undangannya mungkin agak sedikit kurang pas gitu ya. Karena saya di Direktorat Dagangan Umum tidak istilahnya mengamankan realisasi sebetulnya. Kalau undangan ada di Direktorat Dagangan Umum, kami di Direktorat Dagangan Umum itu isinya adalah pengajuan pajak, kemudian pemeriksaan di permulaan, penelitian sama potensi halal. Jadi saya yang paling tepat memberikan penjelasan tentang aturan ini adalah Direktorat Dagangan yang mengatur yang ada subsidi pajak penghasilan. Tetapi soal ini saya informasi saya mungkin saja dan apa namanya ya pedoman bahwa Direktorat Jenderal Pajak sudah menerbitkan menetapkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2026 yang ditetapkan tanggal 9 Februari 2026 dan yang disidangkan tanggal 19 Februari 2026. Itu kalau saya lihat sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan biaya ketentuan pajak di mana dalam undang-undang nomor PMK nomor 8 2005 kemudian nomor 9 tahun 2025 jadi menambahnya sudah memang sudah mengacu pada PMK tenaga kerjaan. PMK ini mengatur tentang pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima dan atau peroleh serta pemakaman khususan perguruan tinggi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026. Jadi intinya sudah diatur awal. Nanti teman-teman berpedoman seperti itu dan benar dikatakan tadi dari sisi bahwa ada persyaratan khusus yang benarnya tidak sulit itu ya hanya yang saja gitu.
Sebetulnya di kami sudah di DCP sudah mengatur itu Pak Oswal. Siap. Oke. Siap. Mungkin kalau lebih detail dan tepatnya mungkin di Direktorat PP1 Pak Oswal, bukan di Direktorat Penegakan Hukum karena memang posisinya di sana. Nah, itu mungkin informasi sementara dari kami Pak. Direktorat Jenderal Pajak meskipun dari Direktorat Penegakan Hukum, mohon maaf. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teguh. Ya, ini tadi Pak Teguh sampaikan memang sudah ada Permenkyu ya, nomor 6 2022 itu terkait pajak penghasilan 121 atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh oleh serta pemegang usaha yang diterima pemerintah tahun anggaran 2026. Tapi memang sudah ada ya. Nah, nanti terkait masalah nanti coba kita nanti cek kembali di Permenkyu 6 tahun 2026 ya Pak Teguh. Baik, terima kasih sih Pak Teguh. Selanjutnya dari BNSP silakan. Dari BNSP. Izin Pak Oswal, Ya, saya bergabung dengan tim di Biro Hukum Kemenaker. Ini satu soalan terkait dengan beberapa pasal yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi. Sebenarnya kalau dari kami sudah cepat karena kemarin semalam sudah dibahas di Biro Hukum. Tinggal minta masukan dari teman-teman kalau ada pasal-pasal yang terkait dengan pasal yang ada untuk bisa diperbaiki oleh Bang tidak ya. Memang kemarin diskusinya ada soal ini terkait dengan anggaran yang dipa gitu ya, itu akan diletakkan di BNSP semuanya gitu ya. Yang kemarin pada BNSP supaya ada beberapa OTP yang bisa di-share untuk bisa apa anggaran gitu. Hanya itu diskusi masalah. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya dari Kemenko Perekonomian. Silakan. Baik Pak, mohon izin kami ingin dulu maaf ya di untuk dilakukan minggu lalu ya. Ya gitu ya hanya mungkin terkait ini aja terkait perubahan capaian yang saya tahu itu karena sekarang semua kuliah ya semua peserta nanti apakah kalau meninggalkan permennya seperti apa begitu. Mungkin itu aja Pak yang terus kemudian komponen yang memang akan ditanggung oleh pemerintah apa saja itu seperti disediakan bantuan waktu teman-teman biasa atau diangkat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita saja masa sebelum pasal. Oke, selanjutnya dari Ristek dia ya. Silakan. Dari titik yang dia ya Ristek. Kami dari Pak, yang disampaikan kami ikuti dan ya akan menyesuaikan masalah saya dan selama ini kami membantu terkait dengan apa data ada urusan ya nanti kita menyesuaikan saja Pak terkait dengan masalah ini perkembangan akan masih terus support nanti kita menyesuaikan ini itu dari baik terus ya. Selanjutnya dari PPKP silakan. Baik dari PPKP. Terima kasih Ibu dari Kepala Biro Hukum serta hadirin yang berbahagia. Ya kami melihat di depan ini proses dari pemagangan ini dari program pemerintah. Jadi yang pasti pola dalam program pemagangan ini ada pengamalannya melalui tentunya momen yang dilakukan secara
lanjutan dari teman-teman yang ada di pengelola dari pemagangan dan semuanya akan jalan dengan nanti akuntabel yang harapannya dari pengelola kan ingin menggunakan keuangan baik lagi bahwa apa yang menjadi itu yang lalu kita juga mengikuti adanya misalnya masing-masing ada mentor, kemudian bagaimana hasilnya itu yang akan dievaluasi karena harapannya juga bukan hanya peserta yang fresh kemudian dapat kegiatan pemagangan, tapi harapannya kan mereka tidak bisa nambah pengalaman agak ada nilai tambah. Secara seperti itu Pak, supaya ini lebih efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya dari BPJS Naker. BPJS Naker, apakah sudah bergabung? Belum. Kami ke Kadin. Kadin. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Oswal, Bapak Ibu semua. Saya appreciate dari pertemuan hari ini, berkomunikasi Permenaker ini. Namun yang menjadi concern dari dunia usaha dalam hal ini tentunya harus menjadi mitra utama ya, bukan hanya tempat magang. Jadi ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan bahwa kalau nanti ada sertifikasi kompetensi, kurikulumnya itu juga harus disusun saya rasa bersama industri ya. Yang kedua, kompetensi yang disertifikasi juga harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Lalu juga saya merasa gini, jangan sampai program magang ini nanti berpotensi menghasilkan sertifikat tapi tidak meningkatkan employability dari lulusan. Nah, itu poin-poin yang mungkin nanti harus didiskusikan juga di dalam membangun skema kompetensi dan juga evaluasi program ke depannya. Itu dulu sementara Pak Oswald. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugan. Selanjutnya dari Apindo. Dari Apindo. Kalau belum ada, kami ke Seknek, silakan. Dari Seknek. Siang Pak Oswald. Iya, siang Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya. Terima kasih Pak Oswald selaku pemimpin rapat. Selamat pagi Bapak sekalian, Bu Reni dan tim, teman-teman kementerian lembaga terkait. Satu, Pak Oswald, ini kan sebenarnya kan upaya untuk kemudian meningkatkan pelaksanaan program yang sudah berjalan sebelumnya Pak Oswald ya. Di tahap yang pertama kemarin kita 3 sudah jalan, ini kemudian untuk perbaikan pelaksanaan program magangnya. Jadi tentu kami apresiasi Pak untuk kemudian Kemenaker sudah cepat mempersiapkan materi penyesuaian di Permenakernya Pak Oswald, itu yang pertama. Yang kedua, keberlanjutan program ke depan juga sudah dibahas di Menko Perekonomian, Rakortas yang terakhir-akhir Mei kemarin sudah dibahas, tinggal menunggu untuk penganggarannya. Sudah kami laporkan juga kemarin Pak ke Pak Mensesnek mengingatkan kembali untuk proses percepatannya. Yang ketiga Pak Oswald, dari materi-materi yang disampaikan, saya kira bagus Pak. Tadi ada upaya untuk peningkatan penyediaan sertifikat kompetensi dan sebagainya, itu bagus. Satu catatan saya mungkin Pak Oswald, nanti kita diskusikan sama-sama dengan teman-teman Kemenaker juga, mungkin terkait dengan pendidikan profesi Pak. Saya paham maksudnya itu kemudian mencakup perluasan dari kepesertaan sebenarnya. Artinya kita perluas, kemarin kan kita hanya ngomong tentang lulusan perguruan tinggi Pak ya, yang profesi ini kayak apa nih gitu. Artinya teman-teman Kemenaker punya usul untuk kemudian kita perluas cakupannya ke situ. Cuman batasannya sampai mana gitu Pak Oswald, karena profesi ini kan banyak ya Pak Oswald ya. Apakah policy kita adalah kita open semua ke situ, atau mau kita limitasi ke profesi tertentu Pak Oswald sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin catatan saya atas materinya itu saja Pak Oswald. Nanti selain itu kalau masalah nanti drafting dan sebagainya, saya yakin juga teman Kumham dan Biro Hukum sudah mempersiapkan itu dengan baik. Nanti terkait ke isu-isu yang lain nanti kita bisa diskusikan sama-sama Pak Oswald. Mungkin dari kami sebagai awal itu Pak, untuk kemudian nanti pengantar masuk ke pembahasan materi rancangannya. Demikian Pak Oswald, terima kasih.
Baik, makasih Pak Budi dari Kedeputian Perekonomian. Mungkin dari Setdukap, dari Setkap. Pak Oswald, saya salah. Saya dari Seduka, Pak. Lupa tadi saya. Oh, Mungkin Setdukap, ada siap, teman. siap. Oke, siap. Saya mohon maaf, salah saya. Karena sama-sama di Seknek. Mungkin Siap, tadi siap. teman-teman Seknek kalau ada yang datang Oke, dari teman siap, yang Pak. baik, silakan. Maaf, Pak. Makasih, Pak Oswald. Yes. Ya, makasih Pak Budi dari Kap. Dari Kedeputian Administrasi Seknek. Dari Seknek. Oke, kalau tidak ada, mungkin ini tadi dari ada DJP HPP, DJP PP1 mungkin mau menyampaikan pandangan. Sebelum kita masuk ke rancangan. Mohon izin Pak. Ya, silakan Pak. Mohon izin Budi. Pak dari DJP Pak, dari Direktorat Peraturan Perpajakan 1 Pak. Mohon izin saya Yohan Pak dari Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pengukuran PPH. Jadi biasanya Pak, kalau dalam suatu peraturan perundang-undangan di luar perpajakan itu ketika akan mengatur perpajakan itu diaturnya secara umum Pak biasanya. Biasanya karena ini kan uang saku untuk peserta magang itu sebenarnya merupakan objek pajak Pak, kalau berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Jadi biasanya kalau kita lihat di peraturan-peraturan yang lain yang mengatur perpajakan itu diaturnya secara umum, misalnya atas uang saku yang diperoleh peserta magang dikenai pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan yang berlaku. Biasanya diaturnya secara umum seperti itu Pak. Nanti ketentuan lebih lanjut detailnya ya berarti mengikuti peraturan yang umum itu Pak. Terus mengenai nanti hasilnya mau di DTP mau tidak di DTP itu diaturnya di peraturan tersendiri kalau untuk DTP non-DTP-nya. Seperti itu sih Pak kira-kira yang bisa kami sampaikan. Ya. Ya, baik, makasih Pak Yudi. Nanti mohon masukan ya Pak terkait nanti pasal 11 ya. Mungkin tadi Pak Yudi Pak sudah sampaikan secara umum tadi terkait bahwa normanya itu tidak dibuat spesifik ya Pak, tapi secara umum. Baik, Bapak Ibu mungkin kita bisa langsung ke rancangan. Silakan Mas Husni. Oke. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor tahun tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2025 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah program pemagangan lulusan perguruan tinggi. Untuk judul kita sepakati Bapak Ibu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia menimbang huruf A bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pemagangan lulusan perguruan tinggi perlu dilakukan perluasan cakupan kepesertaan dan manfaat program pemagangan lulusan perguruan tinggi. Huruf B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2025 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah program pemagangan lulusan perguruan tinggi. Ada masukan untuk konsideran menimbang tadi Pak Direktur sampaikan ada masukan, cuman saya belum terima nih. Pak Oswald, Mungkin dari Bapak Ibu. izin Pak untuk judul dulu hanya penulisan aja supaya nggak catatan kami. Nah itu pemerintah bisa naik mungkin ya. Nah itu enter ya. Ya izin terima kasih Pak ya. Iya, baik Bung terima kasih. Untuk menimbang ada masukan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin nanti kita sepakati ya. Nanti kalaupun nanti ada masukan dari Pak Direktur, nanti coba kami sampaikan ke Naker. Ya, hanya menambahkan saja Pak Direktur. Iya. Oke, baik. Kita lanjut. Mengingat ini kita lewatkan. Ya, gimana Pak Bukaro? Hanya menyampaikan penegasan bahwa perubahan di rancangan Permenaker ini adalah ada dua mengenai cakupan kepesertaan dan manfaat program. Jadi poinnya itu sehingga isi yang 4 pasal yang akan dibahas adalah 2 poin itu
cakupan kepesertaan ya dan manfaat program. Iya. Demikian Pak ya. Ya baik, terima kasih Bu Karo. Ya, kalau kami sih melihatnya sudah cukup, tapi mungkin nanti kalau ada masukan Pak Direktur kami sampaikan ya Bu Karo. Oke, untuk konsideran menimbang kita sepakati, kemudian mengingat, ini kalau kami lihat sudah sesuai, jadi kita lewati saja ya Bapak Ibu untuk mengingat. Ini hanya sama seperti yang perubahan pertama ya. Kemudian memutuskan menetapkan perubahan menteri, peraturan menteri tentang perubahan kedua atas peraturan menteri Kerja nomor 8 tahun 2025 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah program pemagangan lulusan perguruan tinggi. Pasal 1 Romawi, beberapa ketentuan dalam peraturan menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2025 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah program pemagangan lulusan perguruan tinggi Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 730 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 11 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2025 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah program pemagangan lulusan perguruan tinggi Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 887 diubah sebagai berikut. Angka 1, ketentuan ayat 2 huruf B, pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut. Pasal 3, ayat 1, bantuan pemerintah program pemagangan diberikan kepada peserta pemagangan. Ini existing ya, Bu Karo, jadi mungkin kita bahas yang tadi disampaikan Pak Budi juga terkait ini ada perubahan terkait cakupan peserta yang tadinya hanya untuk lulusan program pendidikan diploma dan sarjana, ini ditambahkan terkait pendidikan profesi. Nah ini mohon tanggapan dari Kemenaker ya, terkait terutama terkait tadi pertanyaan Pak Budi ya, ini apakah untuk pendidikan profesi ini hanya apakah nanti ada pendidikan profesi tertentu saja atau memang untuk semuanya nih Bu Karo? Iya. Silakan Bu Karo. Iya, terima kasih Pak Oswald. Ya, ini menjadi diskusi juga, tapi kami kemarin sudah menyepakati bahwa rumusan huruf B ini, penambahan pendidikan profesi ini dibuka untuk semuanya. Karena apa? Kami benchmark dari keputusan Dirjen Saintek Dikti ini memang pendidikan profesi cukup banyak, Pak. Ada sekitar 21 untuk profesi ini. Nah, sehingga karena ini permen, kita tidak menyebutkan untuk profesi-profesi tertentu. Jadi kita memang dibuka umum bahwa lulusan program magang ini dibuka untuk pendidikan profesi. Tapi pertanyaan Pak Budi tadi, profesi yang mana memang tidak kita state satu persatu karena terbuka untuk umum sepanjang dia memenuhi persyaratan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pendidikan profesi ini datanya, tentunya huruf C ini akan menjadi tarikan data kita untuk Saintek, pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang berasal dari Kementerian Dikti Saintek. Demikian Pak, jadi tidak ada pembatasan untuk profesi tertentu saja. Ada Pak Direktur Magang, mungkin Lavogan bisa menambahkan ya. Silahkan Pak Direktur. Baik, makasih Bu Karo. Izin Pak Oswald. Udah. Izin menambahkan. Ya. Jadi memang ini setelah beberapa kali pembahasan dan juga kita melihat hasil Monef ya yang kemarin, ada beberapa sektor seperti perawat nih Pak Oswald dan Bapak Ibu sekalian. Jadi perawat itu lulusan sarjana perawat itu belum bisa, case-nya ya, itu belum bisa bekerja atau magang sebagai perawat sebelum mendapatkan sertifikat profesi perawat. Nah berikutnya, makanya yang lowongan perawat ini nggak bisa diisi oleh teman-teman yang fresh grade alumni sarjana perawat. Nah syaratnya kan harus ikut profesi perawat. Nah pendidikan profesi perawat itu ternyata 1 tahun. Jadi begitu lulusan fresh grade ini ikut habis sarjana, lanjut ke pendidikan profesi 1 tahun, mereka menjadi tidak eligible mengikuti program magang. Nah ini yang jadi makanya yang beberapa profesi tertentu yang memang di bidang pekerjaannya mempersyaratkan mereka alumni pendidikan profesi itu menjadi lowongannya tidak bisa diisi oleh anak magang.
Nah, atas pertimbangan itu kita bukalah ada perluasan pada program magang di kita sebutnya Angkatan 2 ya, Angkatan 2 tahun 2026 ini akan ada perluasan kepesertaan. Jadi bukan hanya fresh grade dari diploma 1, 2, 3 dan sarjana, tapi juga fresh grade dari alumni pendidikan profesi. Nah, tentunya pendidikan profesi ini yang di poin B ini juga istilahnya dengan catatannya ada di poin C. Jadi mereka adalah alumni fresh grade dari pendidikan profesi, tapi pendidikan profesi yang tercatat di Dikti, Kemendikti. Soalnya di situ yang di poin C berasal dari perguruan tinggi. Jadi kita tidak menerima alumni pendidikan profesi yang berasal dari pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh asosiasi dan lain-lain. Ini hanya alumni pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh universitas yang mengikuti keputusan Dirjen Dikti yang ada di perguruan tinggi. Jadi seperti itu Pak Oswald dan Bapak Ibu sekalian kondisinya. Oke, baik, makasih Pak. Jadi memang ini tidak dibatasi ya Pak ya untuk pendidikan profesinya. Nah kemudian satu lagi mungkin Bu Karo ya, terkait kan ini kan ada terhitung sejak tanggal ijazah dan atau sertifikat profesi ini. Nah apakah memang ini dan atau ya, jadi apakah nanti ketika dia punya ijazah diploma atau sarjana kemudian dia juga punya sertifikat profesi, misalnya apakah nanti ketika sertifikat profesi itu yang ijazahnya sudah lewat 1 tahun tapi sertifikat profesinya dia kurang ya kurang dari 1 tahun nih Bu, ini gimana Bu? Ini apakah memang pilihan atau memang bisa keduanya ya untuk yang terhitung sejak tanggal ijazah atau sertifikat profesi ini nih? Iya, Pak Oswald, untuk pendidikan profesi ini kan sebetulnya tambahan baru gitu ya. Membacanya di huruf B itu harusnya program pendidikan diploma. Nah, disambung yang paling lama 1 tahun lulus pada saat mendaftar pemagangan terhitung tanggal ijazah. Berikutnya peserta dari sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar program pemagangan terhitung tanggal ijazah. Nah, hal yang baru ini adalah pendidikan mereka yang sudah berpendidikan profesi juga paling lama 1 tahun pada saat mendaftar program pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah atau sertifikat profesi. Berarti nanti pada saat si peserta magang dia sudah selesai pendidikan profesi, maka terhitung paling lama 1 tahun saat mendaftar dia bisa mengikuti program pemagangan ini. Jadi untuk profesi juga sama dengan yang lulusan pendidikan diploma maupun sarjana. Ini berarti atau dan atau nih Bu ya? Ijazah atau sertifikat profesi, atau memang ijazah dan atau nih? Kalau dan atau itu bisa kedua-duanya nih dia pakai nih Bu. Maksudnya yang setelah sarjana koma tuh Mas? Diploma, koma, sarjana, koma. Iya, diskusi aja Pak Oswald. Kalau dia pendidikan profesi kan berarti sudah mengantongin sarjananya begitu ya. Terus dia ngambil 1 tahun pendidikan profesi, berarti kan dia ada ijazah gitu ya. Sarjananya dia mengantongi dan satu lagi dia 1 tahun dia sekolah profesi, dia juga mendapatkan sertifikat profesi gitu. Bu Karo, dimungkinkan nggak misalnya ijazah sama sertifikat profesinya itu tidak lebih dari 1 tahun, Bu? Ada kemungkinan kayak gitu, Bu? Ijazah sama sertifikat profesinya keduanya itu bisa kurang dari 1 tahun nggak, Bu? Pastinya dimungkinkan ya Pak, karena kan seseorang dia mengikuti pendidikan profesi ini kan tidak serta-merta dia langsung lulus terus nanti ngambil pendidikan. Ada juga yang dia 1 tahun 2 tahun gitu setelah selesai sarjana baru dia mengikuti pendidikan profesi ya. Ya maksud kami gini Bu, ketika dia misalnya nih ada 2 orang, ada 1 orang dia punya ijazah nih, diploma atau sarjana, kemudian dia mau mengikuti pendidikan itu kan nggak mungkin dia kurang dari 1 tahun nih Bu ya. Artinya kan memang yang digunakan itu kan salah satu ya Bu, tidak bisa keduanya ya. Maksud saya seperti itu Bu Karo. Jadi dia bisa hanya menggunakan ijazahnya saja atau memang sertifikat profesinya saja gitu.
Kalau misalnya dia bisa masuk eligible dengan sertifikat sarjana, harusnya udah bisa dimungkinkan ya dengan sertifikat sarjana, nggak masalah juga gitu. Karena dia juga Mm-mm. sudah memenuhi kualifikasi di S1 sarjananya gitu ya. Iya. Ya Mas, kalau saran kami sih ini tidak pakai dan atau Bu, tapi atau saja. Jadi terhitung sejak tanggal ijazah atau sertifikat profesi gitu. Ya, yang frasa dan garing atau itu ya Pak Oswald ya? Iya, iya. Atau ya. Itu diganti atau saja ya. Oke, mungkin dari Tom Dikti Saintek ada tanggapan? Dari Dikti Saintek? Atau dari Pak Budi dari Seknek? Iya, Pak Oswald Ya. tadi untuk yang artinya untuk yang profesi ini Bu Karo, Bu Ses, Pak Surya, ini kita buka buat semua ya, Bu Karo walls-nya kayak gitu ya. Betul. Oke, yang itu nggak apa-apa Bu. Saya tadi apakah kemudian mau kita limitasi atau kemudian kita open? Kalau policy-nya open ya sudah nggak apa-apa. Artinya kita coba grab agak lebih luas untuk kepesertaannya. Yang kedua terkait yang 2B ini, yang terkait apa namanya tadi pertanyaan Pak Oswald dan atonya. Memang nanti kalau pakai dan atau agak confuse juga Pak Oswald ya. Yang profesi itu sebenarnya dia dikatakan sebagai itu tuh ketika dia pegang ijazah atau pegang sertifikat profesi sebenarnya. Kalau dia baru dapat dinyatakan lulus ketika dia sertifikat profesi ya kita pakai atau saja. Tapi kalau kemudian dia hanya dari ijazahnya udah bisa, ya bisa pakai dan atau. Mungkin teman-teman dikti sih Pak untuk lulusan ini dia ketika kita nyatakan bahwa oh dia sudah lulus pendidikan profesi itu yang dia dapat apa? Atau hanya sertifikat artinya ya dia kalau kita mau bilang saya lulus pendidikan profesi artinya saya hanya nggak cukup pakai ijazah loh, saya harusnya pakai sertifikat profesi. Udah kita pakai paling yang maksimal saja. Artinya pakai atau sertifikat profesi. Yang ijazahnya kita gunakan untuk lulusan diploma, sarjana gitu yang lain ya. Yang profesi kita pakai dia sertifikat profesi. Kan gitu ya Pak Oswald ya. Mungkin saya yang ini seperti Pak Oswald nih cara pandangnya. Tapi kalau teman-teman dikti bisa kasih gambaran yang lain mungkin bisa kita memperkaya kita juga nih Pak Oswald nih. Tapi cara pandang Pak Oswald saya setuju Pak yang ini biar kita lebih clear aja. Makasih Pak Oswald. Oke, baik, terima kasih Pak Budi. Dari Dikti Saintek ada tanggapan? Atau dari Bapak Ibu yang lain dari Kementerian Lembaga? Saya boleh Pak Pimpinan? Ya, silakan Pak. Pak, izin ya Pak, saya ingin klarifikasi ya ke teman-teman dari Kemenaker ya. Kalau ini dibuka begitu ya, terus kemudian dengan artinya kan ada dua ya parameternya ya, ijazah atau tanggal sertifikat begitu. Ini saya nggak tahu ya nanti gimana ya, karena menurut saya nggak semua ini lulusan perguruan tinggi itu bisa langsung ikut ujian sertifikasi profesi begitu. Ada beberapa mungkin dia bisa kapan aja ambil sertifikasi profesi setelah dia lulus, bahkan mungkin dia sudah kerja di mana-mana, terus dia ingin shifting gitu ya, shifting profesi, dia ambil profesi, terus kemudian lulus begitu ya, ujian, terus bahkan ada yang disumpah segala tuh, dilantik begitu. Nah ini gimana ya posisi kita ya? Karena kan di awal 2025 lalu kan spiritnya memang untuk freshman ya, begitu. Saya ingin dengar penjelasan aja dari teman-teman kira-kira bagaimana. Dan saya rasa banyak ya, mungkin profesi kayak seperti accounting, mungkin ada tuh ada sertifikasi apa namanya tuh, ya gitu ya, yang lawyer juga kan. Untuk ngambil advokat kan dia bisa kapan saja gitu. Kita pun bisa nanti kalau udah pensiun mungkin ambil bisa gitu. Karena setahu saya di undang-undang advokat bahkan sekarang nggak ada batasan umur tuh gitu. Itu mungkin perlu jelaskan supaya nanti implementasinya mudah begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Khairul. Mungkin sebelum itu ya dijawab ya, Bu Karo izin. Jadi sebenarnya gini Bu, ini kan ada tambahan pendidikan profesi ya Bu Karo ya. Nah misalnya ada satu orang itu sudah melakukan magang pakai ijazah nih Bu. Dia kan
ketentuannya kan dia hanya 6 bulan. Nah, kemudian dia bisa pakai sertifikat profesi itu nggak, Bu? Ketika dia sudah punya sertifikat profesi itu untuk magang lagi, Bu, bisa nggak, Bu Karo? Karena kan dia ini kan terhitung 1 tahun ya. Misalnya dia sudah selesai magang, kemudian dia ambil pendidikan profesi, apakah sertifikat profesinya itu bisa digunakan nggak untuk magang kembali, Bu? Ya izin Pak, di Permen sebelumnya yang existing Permen 8 ini sudah ada pembatasan hanya 1 kali gitu ya. Tadi yang pertanyaan Pak Khairul, apakah bisa dimungkinkan begitu mengikuti batch berikutnya atau program magang berikutnya? Di pasal sebentar, sama-sama kita lihat ya di Permen 8. Bisa tolong dibantu tuh. Sebentar di pasal izinkan kami bacakan lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat menerima bantuan pemerintah program pemagangan paling banyak 1 kali. Jadi tadi yang Pak Khairul tadi sampaikan, seandainya sudah mengikuti dengan pendidikan sarjananya di tahun yang lalu gitu, katakanlah program magang, terus kebetulan Anda mengikuti program profesi, dan tentunya dengan batasan pasal 2 ayat 2 ini sudah ada dia sudah tidak eligible lagi masuk peserta program magang berikutnya, hanya 1 kali saja ya. Demikian Pak. Berarti tidak bisa ya Bu ya. Jadi ketika dia sudah magang pakai ijazah, kemudian dia punya sertifikat profesi, dia tetap tidak bisa untuk mengikuti program pemagangan ini ya Bu ya. Sudah. Oke, Pak Pimpinan. Ya, Bu Karo, ya kalau itu kami jelas Bu, mohon izin Bu, Bu Karo. Justru yang saya ingin pertanyakan adalah kalau dia lulus tahun 2020 let's say, terus kerja di perusahaan, terus ambil sertifikasi profesi, kan boleh ya sesuai dengan aturan dari masing-masing profesi itu. Boleh Pak. Ya kan? Boleh. Artinya boleh. Dia boleh misalnya tanggal sertifikasi profesi. Ya, yang penting adalah 1 tahun itu kan ada tuh di B. Paling lama 1 tahun pada saat mendaftar program pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah atau sertifikat profesi. Katakanlah seorang calon peserta magang ini sudah S1-nya tahun yang lalu, tapi ternyata baru sekolah profesinya 2 atau 3 tahun kemudian. Maka yang akan dihitung adalah sejak tanggal sertifikat profesinya, begitu Pak. Tapi jadi gimana ya? Saya lihat jadi kayak keluar spirit ya. Kan sebetulnya semangat kita kan memberikan yang untuk fresh grade. Yang saya ingat ya gitu ya. Terus untuk memberikan, kan selama ini industri itu mensyaratkan experience, begitu experience, dan sementara teman-teman pemagangan ini kan butuh pekerjaan juga dan butuh experience. Nah, pemerintah berusaha berdiri di tengah-tengah. Kalau tadi kasus yang tadi, case study yang tadi disebutkan, dia sudah 5 tahun lalu misal lulus, terus dia udah bekerja, apalagi sertifikasi itu kan sebetulnya hanya untuk upskilling atau reskilling dia gitu. Mungkin dia nggak perlu butuh pemagangan. Kalau butuh pemagangan adalah pemagangan yang memang sudah disyaratkan oleh profesinya. Begitu yang saya tahu. Nah, kalau kita berikan pemagangan, ya pemagangan ini semangat sifatnya stimulus ya. Apa yang butuh stimulus ya, gitu ya. Itu sih yang tadi saya jadi agak confused ya. Kalau kita mau pakai ini, atau kalau mau tetap, ini gambaran aja Bu Karo, kita ingin ya kita batasi tetap tanggal lulusan juga jangan lama-lama gitu ya. Karena nggak ini lagi gitu.
batasnya Pak Heru itu terkait usia yang dibatasi ya undang-undang provinsi usia lulusan sarjana tetap dibatasi. Jadi kami BPSI jangan terlalu lama dan itu mungkin orang-orang yang nggak butuh dukungan ekonomi lagi banyak. Itu Bu. Ya saya bisa di profesi kita ya Bu ya, jadi yang baik-baik lawyer kan. Bisa aja kita ambil, yang penting kan lulus, terus dilatih, udah bisa. Memang di undang-undang harus dimakan itu dasar dulu. Tapi kan dia sebenarnya udah ya establis lah ya secara ekonomi tapi udah jadi lama gitu. Mungkin kita bisa saya cerita atau bidang-bidang atau soal baik makasih Pak Heru Bu Karo ini sebenarnya saya juga mau kalau kita lihat di Permen 2022 ya Heru ya di undang-undang memang ada ya meningkatkan menyiapkan lulusan baru perguruan tinggi masing-masing di bidang kerja. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Heru ya. Jadi misalnya nanti ada undang-undang sertifikat PCC sudah jauh sebelum dia setelah dia lulus diploma atau sarjana seperti apa ya Bu Karo ya. Memang harus yang profesi ini juga harus dibatasi ya. Kalau memang tadi yang disampaikan Pak Heru tujuannya itu yang graduate itu. Untuk profesi ini kan diskusi kita adalah semua orang ini begitu lulus S1 atau PPSH atau pendidikan akademiknya nanti tidak sama-sama ya Pak. Artinya bisa kalau kemudian dia bisa sekolah profesi. Nah ini juga yang jadi diskusi kita apakah ada pembatasan misalnya tadi oleh Kemendikbud gitu ya satu tahun harus jalan nanti sudah 5 tahun ya udah bekerja baru ada dia profesi maka ini yang mana apakah yang efeknya atau profesi sementara dia sudah katakanlah bekerja dulu ada 4 tahun baru sekolah profesi. Nah ini memang menjadi catatan kami waktu pembahasan Pak. Nah di rumusan ini memang nanti terkait apakah itu harus dari sektor profesi akhirnya menjadi begitu seseorang dia sekolah profesi dan akan mengikuti permainan akhirnya masuk tadi termasuk kembali lagi catatan keputusan Rombongan salah satunya persyaratan di pasal ini adalah tambahan dengan pendidikan profesi. Demikian ya. Karena tadi filosofinya adalah cakupan peserta pemagangan. Nanti tadi menambahkan Pak Anwar, menambahkan sesi. Jelas baca rapi dan tadi saya ingin menjelaskan Pak Surya tiba-tiba bertanya jadi apa namanya pecah konsentrasi. Jadi pada ini Pak Heru ya dan juga Bapak sekalian terkait dengan profesi ini memang cukup pelik ya. Jadi pertama saya ingatin Pak Heru juga hadir waktu kita rapat pertama kali sebelum magang ini diluncurkan. Itu kan ada pertanyaan dari beberapa menteri terkait dengan profesi ya, pendidikan profesi, apakah masuk di dalam magang ini. Nah kemudian itu kan tidak, akhirnya ya udahlah, makanya peraturan di pertama itu tidak memasukkan profesi ini. Kemudian pada saat kita raker dengan Komisi 9 mitra kita, itu ada pandangan dari salah satu anggota, beliau mengatakan kenapa keperawatan ini kok tidak bisa masuk, karena keperawatan itu memang dia harus mengikuti profesi dulu untuk sebagai bagian dia nanti akan mendapatkan sertifikat lengkap sebelum dia akan masuk dalam dunia kerja. Nah mungkin begini ya, ini ada hal yang menurut saya tidak mudah untuk kita kompromikan. Mengingat tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Hairul bahwa apakah ini dan juga teman-teman semua
apakah ini berlaku kepada tanpa batasan waktu? Ya memang kalau kita bicara terkait dengan batasan waktu, tentunya kalau terlalu longgar, ini bertentangan dengan tujuan awal kita membuka program pembagian ini. Kenapa fresh graduate? Kan mereka-mereka yang memang belum memiliki pengalaman terhadap pekerjaan. Sehingga kalau misalnya orang yang sudah mengambil bekerja dulu terus mengambil profesi, tentunya ini bertentangan ya. Bertentangan dengan tadi semangat kita untuk memberikan kepada pemagangan. Nah, bagaimana orang yang misalnya adalah tadi sudah bekerja kemudian dia mengambil profesinya lama sekali jangka waktunya. Bahkan mungkin ketika dia sudah dalam usia yang sebetulnya dalam masuk kategori usia-usia yang sudah matang, dia baru ikut profesi. Nah, ini tentunya ya bagi perusahaan atau bagi kita ini juga bertentangan dengan yang tadi. Jadi dengan kata lain, apakah mungkin bisa dikompromikan Bu Karo? Istilahnya terkait dengan profesi ini kita buka, tapi masa antara lamanya lulus kemudian mengambil profesi, apakah bisa ini diberikan satu batasan waktu, mungkin setahun kah, 2 tahun? Saya rasa itu menjadi bagian yang tadi dari sisi suasana psikologis ya, kebatinan kita ini, kejiwaan kita ketika menyusun di awal-awal program ini tidak bertentangan. Mungkin itu ya pandangan saya. Pak Bukaro, Pak Khairul, Pak Surya yang tadi kontak kepada saya. Monggo. Baik, Pak. Ya, Pak Oswald, boleh ini nyambung sedikit ya dari Pak Kepala tadi ya. Karena begini, Bu Karo, Pak Kepala, saya concern ya kalau di loose begitu, at the end user industri yang akan lebih memilih yang sudah punya sertifikasi profesi dan dia sudah punya pengalaman ujungnya. Dia nggak akan ada kecenderungan untuk milih yang fresh graduate walaupun dia ada sertifikat profesi. Mungkin akan ada kecenderungan itu, akhirnya yang fresh graduate juga tetap tertutup kesempatannya karena kalah saing sama yang senior kan ya, begitu. Itu ya Bu ya, mungkin saya menduga-duga dampaknya begitu kalau kita lose. Mungkin tadi solusi yang ditawarkan Pak Kaban bagus, ada batas waktunya juga. Saya nggak tahu apakah angka umur atau mungkin tetap kita prioritaskan yang memang belum punya pengalaman pekerjaan begitu. Begitu Pak Pimpinan, Pak Oswald. Mungkin nih pemikiran-pemikiran aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Khairul. Jadi mungkin ya gimana Bu Karo, mau kita tambahkan satu ayat ya, kan di pasal 3 ini untuk membatasi yang pendidikan profesi ini nih, apakah itu usia atau seperti apa. Kalau memang tujuan dari permen ini kan untuk yang fresh graduate, yang memang seharusnya sih dibatasi ya untuk pendidikan profesi, jangan sampai nanti justru banyak yang pendidikan profesi yang memang melakukan pemagangan dibandingkan memang yang lulusan sarjana ataupun diploma nih. Ya Pak Dir, berarti nanti akan ada penambahan ayat baru ya Pak, ayat 3 baru untuk menjelaskan untuk profesi tadi, pendidikan profesi di ayat 3 baru ya. Iya. Misalnya pendidikan profesi sebagaimana dimaksudkan. Ya, coba Masus nih ditambahkan dulu nih. Kita rumuskan ya Bu Karo ya. Siap. Ya, baik Pak. Lulusan program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, lulusan ya, masukkan ke lulusan. Lulusan profesi, program pendidikan profesi. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada 2 huruf B. Nah ini nih gimana nih, mau pembatas seperti apa? Apakah dia memang mau dibatasi? Paling lama, dulu ya Pak, izin ya Pak, paling lama 1 tahun setelah paling lama 1 tahun setelah
lulus program pendidikan akademik. Perlu ditambahkan diploma atau sarjana tidak, atau hanya akademik saja, begitu Pak? Diploma sarjana aja kita lengkapi ya. Ya, paling lama 1 tahun setelah lulus program pendidikan akademik diploma. Paling lama satu angka 1 tahun terhitung sejak. Kenapa enggak tengah? Terhitung setelahnya dihapus. Pendidikan diploma atau sarjana ya. Hanya sejak tanggal ijazah Pak? Iya, untuk mengganti iya tanggal ijazah ya. Terhitung sejak tanggal ijazah. Tanggal ijazah hitungnya 1 tahun Iya, lebih tanggal mudah. ijazah. Tanggal ijazah diploma atau sarjana. Pendidikan diploma atau sarjana. Oke, ada tanggapan Bapak Ibu? Silakan. Pak Oswald boleh? Pak Oswald. Ya, silakan Pak Budi. Baik Pak. Satu Pak Oswald. Coba yang ya itu oke sama yang tadi ya. Kalau poin B itu kan kita ngomong pendidikan program diploma, sarjana, profesi paling 1 tahun gitu. Ini artinya Pak, bagian kemudian sertifikat profesi di bagian huruf B itu apakah masih relevan ya, Pak Oswald ya? Karena kita ukurannya, parameternya sekarang hanya bilang tentang tanggal ijazah pendidikan saja, gitu kan? Artinya sertifikat profesinya itu apakah masih relevan ya Pak ya? Kalau yang B kan kita mensyaratkan yang diploma sarjana itu dia pakai ijazahan gitu ya, atau sertifikat profesi, kan gitu Pak. Saya tadi nangkepnya Pak, artinya yang profesi itu ukurannya adalah dari sertifikat profesinya itu. Ketika diterima, dia bisa paling lama 1 tahun kan itu. Kalau kemudian kita tambahkan yang ini Pak, artinya yang sertifikat profesi di bagian B itu apakah masih relevan ya Pak Oswald ya, cara bacanya ya? Demikian Pak Oswald, makasih. Kalau yang di huruf B itu kan bicara dia ketika mendaftar ya Pak ya, dia memakai ijazah ijazah atau sertifikat profesi ya. Nah, sementara ini kan sebenarnya yang di ayat 3 ini kan bicara yang ketika pendidikan profesi itu yang mau mendaftar, itu dia harus ijazahnya itu ya ijazah yang tanggalnya itu terhitung sejak tanggal 1 tahun ya, paling lama 1 tahun terhitung sejak pendidikan diploma atau sarjana. Jadi saya juga nggak tahu nih ya, ketika orang lulus diploma atau sarjana ya, ini pendidikan profesinya berapa lama ya? Mungkin ada yang, apakah memang memungkinkan dia 1 tahun misalnya, 1 tahun dia sudah dapat sertifikat profesi sejak dia lulus gitu. Takutnya kalau kita buat 1 tahun, jangan-jangan nanti yang profesi mungkin nggak ada kali yang akan jadi program pemagangan gitu. Kalau kita buat 1 tahun ya. Karena memang untuk pendidikan profesi itu hanya 6 bulan atau berapa lama gitu. Kalau menurut saya sih Pak Budi ini sebenarnya sudah tidak bertentangan ya dengan yang di huruf B, dengan ayat 3 ini. Kalau sertifikat profesinya mungkin gunanya dari buat apa Pak Oswald ya? Kenapa? Sertifikat profesi di bagian huruf B itu berguna buat apa ya? Kalau kemudian kita udah bilang bahwa kamu Untuk bisa daftar mendaftar kok. dia, jadi bisa untuk mendaftar tapi dia lulusannya mana ya? Atau ada masukan nggak Pak Budi? Kalau saya Pak Ini Oswald sebenarnya memang kita satu buat pengakomodir gini Pak. Jadi yang pendidikan profesi ini tidak terlalu lama sejak dia lulus dari sarjana atau diploma. Gimana Pak Oswald? Jadi sebenarnya
ini tadi kan yang diinginkan di pasal 3 ini, jadi yang pendidikan profesi ini tidak terlalu lama sejak dia lulus diploma atau sarjana, Pak. Yang ditekankan di situ, Pak, yang ayat 3 ini, Pak. Jadi hanya lulusan pendidikan profesi itu dibatasi ketika dia memang ijazahnya itu tuh ijazah yang dia peroleh itu 1 tahun sejak ijazah sarjana atau diploma, Pak, yang di ayat 3 ini. Pak Oswald ya, dan Bapak Ya. sekalian, mohon izin. Saya ini ya apa namanya, mungkin sebetulnya yang pas kita ini ya, kita cek kepada Kementerian Kesehatan, cuman ini kan dari DPR menyampaikan bahwa pendidikan profesi ini adalah 1 tahun ya sebelum, jadi dia selesai kayak diplomanya langsung mengambil ke S1 dan itu menjadi profesi. Sehingga sebetulnya kalau seandainya kita lihat misalnya adalah 1+1 ya, ini masih punya kesempatan bagi dia untuk mengikuti program pemagangan ini. Jadi tidak terlalu lama-lama, Pak. Tadi sehingga isu yang terkait dengan profesi yang sudah bertahun-tahun bekerja ini sepertinya harus kita blok lah terkait dengan apa isu itu. Jadi kurang lebih ya paling lambat ini adalah sekitar setahunan, Pak. Gitu. Jadi setahun cukup ya, Prof ya? Iya. Oke, mungkin teman-teman dari Kementerian Hukum ada masukan nggak terkait norma di ayat 3 ini? Mas Surya, Mas Apul, Bang Gi, Mas Kadek, Mas Usni. Biar kita bisa lanjut. Sementara cukup, Pak Zin. Ya, cukup, Ini Pak. kan istilahnya tidak ini ya, antara huruf B dengan ayat 3 ini kan tidak bertentangan ya. Berbeda ya. Jadi yang di huruf B itu untuk ketika ijazahnya itu dia dipakai ketika memang paling lama 1 tahun setelah dia lulus ya. Sementara di ayat 3 ini bicaranya yang 1 tahun sejak dia lulus diploma atau sarjana ya. Pak Oswald, boleh ada rumusan alternatif enggak ya? Ya boleh. Boleh ada rumusan alternatif, Pak? Ya silakan, Bu. Ya, alternatif berikutnya program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B ya. Dimulai paling lama. Nah, ini idenya dulu ya Pak Oswald ya, dimulai paling lama 1 tahun sejak tanggal ijazah pendidikan diploma atau sarjana. Jadi intinya ini 1+1 begitu Pak. Jadi yang tadi Pak Asde, Pak Khairul tadi sampaikan, ya ini memang memasuki dunia kerja teman-teman yang fresh graduate ini. Jadi 1 dia lulus, maka paling lama 1 tahun dia mengikuti pendidikan profesi. Jadi dia katakanlah udah S1 sekolah tertentu, 1 tahun kemudian maka dia bisa masuk dalam program pemagangan ini. Jadi 1+1 kurang lebih begitu ya. Mungkin jangan pakai lulusan ya. Kalau lulusan menjadi maknanya beda, makanya saya mengusulkan program pendidikan itu dimulai. Jadi kalau lulusan nanti sudah mendapatkan lulus gitu. Ini pesan yang ini disampaikan adalah durasi waktu. Ya, dia lulus mendapatkan ijazah diploma atau sarjana, maka dia diberikan tenggang waktu paling lama tahun untuk pendidikan profesi. Atau bukan dimulai ya. Jadi ini lebih ke, jadi artinya ketika dia memulai itu berarti kan ada jangka 2 tahun ya Bu ya. Maksudnya sejak dia lulus itu bisa memungkinkan dia bisa daftar pemagangan juga ya Bu ya. Jadi bukan 1 tahun sejak dia lulus sarjana baru dia bisa daftar. Kayak nggak ada usul dasar ini sebentar, sejak tanggal ijazah nggak ada dasar tadi, mohon maaf Pak ya, dasarnya tuh hapus, saya nggak usul dasar. Sejak tanggal pendidikan ijazah pendidikan diploma atau sarjana ya. Bukan dimulai ya, dilaksanakan ya. Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada 2 huruf B dilaksanakan paling lama gitu ya. Dilaksanakan ya.
Artinya nanti kan dia ketika misalnya dia laksanakan misalnya 6 bulan setelahnya dia lulus itu kan dia artinya dia bisa bisa menggunakan sertifikat profesi itu ya Bu ya. Pokoknya dia pelaksanaan program pendidikannya mau dia lulus kapan ya, yang penting dia melaksanakan sejak paling lama 1 tahun itu ya, yang dilihat pelaksanaan pendidikannya ya. Bukan dia lulusnya ya Bu Karo. Bukan lulusnya Pak, izin Pak. Bukan Iya. lulusnya tapi dia Iya, mengambil Mas. program pendidikan Dimulainya profesinya. diganti dilaksanakan Mas Husni. Dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama. Dilaksanakan. Oke. Silakan ada tanggapan Bapak Ibu? Apakah kita menggunakan alternatif? Tapi memang lebih aman sih yang alternatif ya. Pak Oswald boleh naik dulu nggak Pak Oswald? Yang poin B Pak Oswald. Boleh Pak. Oke, ini kan ngatur tentang siapa yang boleh ikut program kan gitu ya Pak Oswald ya. Iya, Pak. Mereka yang kemudian lulus diploma, lulus sarjana, atau lulus pendidikan profesi gitu ya. Iya. Gitu kan. Kapan dia bisa daftar orang-orang itu? Untuk yang profesi ketika paling lama sertifikat profesinya itu ditarik mundur nggak lebih dari 1 tahun. Kan gitu ya Pak ya? Iya, betul Pak. Yang nomor itu kurang lebih gitu. Yang ayat baru ini kita mau bilang apa sih sebenarnya? Bahwa orang-orang yang kemudian lulus dari calon peserta yang kemudian itu berasal dari program pendidikan profesi itu, mereka harus kemudian sudah mengambil pendidikan profesi itu 1 tahun pasca ijazahnya mereka gitu ya. Betul. Jadi dia kalau yang profesi itu Pak, dia ada 2 ketentuan Pak. Tapi kalau yang diploma sarjana itu dia hanya yang pakai huruf B Pak. Dia 1 tahun sejak dia tanggal ijazahnya Pak. Tapi untuk yang profesi selain dia tanggal sertifikasi, dia dilihat juga nih Pak. Berarti nanti akan dicek nih Pak, dia lulus diploma atau sarjananya kapan, kemudian dia melaksanakan pendidikannya itu kapan Pak. Jadi ada 2 syarat nih Pak untuk pendidikan profesi selain yang huruf B Pak. Oke Pak, saya nanam konteksnya nih Pak Oswald nih, cuma rumusnya coba kita lihat ya dari atas ya. Iya. Jadi ada 2 syarat. Kalau yang di B itu kan, kalau untuk yang diploma sarjana hanya dia dilihat ijazahnya saja Pak. Tetapi untuk yang pendidikan profesi, selain tanggal sertifikat profesinya itu maksimal 1 tahun, dia dilihat juga nih Pak. Dia melaksanakan pendidikan sejak dia lulus diploma sarjana itu, melaksanakan pendidikannya itu dia paling lama 1 tahun Pak. Sejak ijazahnya atau sarjana itu diterbitkan. Oke Pak Oswald. Mungkin kita bukan pakai program ininya Pak, tapi kita mungkin SAFO-nya itu lebih ke pesertanya sih Pak. Kalau bagi Pak Oswald bisa rumuskan nanti. Jadi gini Pak, kurang lebih ya Pak Oswald ya. Jadi peserta pemagangan yang berasal atau dari pendidikan profesi itu, maksudnya gitu loh Pak Oswald tuh. Coba program peserta pemagangan. Ya. Di alternatif lain aja Pak Oswald ya. Peserta pemagangan. Ya di copy dulu Mas, yang alternatif itu di copy. Peserta pemagangan yang berasal dari itu Pak Oswald ya? Iya. Yang berasal dari program pendidikan profesi sebagaimana lulusan kali Pak Oswald, yang berasal dari lulusan. Yang berasal dari lulusan ya. Pendidikan profesi. Nah, kita bilang apa nih Pak Oswald nih? Harus apakah harus melaksanakan pendidikan profesinya ya? Iya. Harus setelah huruf B, Mas. Setelah huruf B. Harus melaksanakan pendidikan profesi dalam jangka waktu
Itu dilaksanakan, sudah ada itu, dilaksanakannya dihapus aja, nggak usah. Itu melaksanakannya masih typo loh. Merupakan lulusan, yang melaksanakan, yang telah melaksanakan ya, bukan lulusan yang telahnya nggak usah, yang melaksanakan pendidikan profesi seperti ini mungkin ya. Silakan, mungkin ada tanggapan Bu Karo, Pak Budi. Saya kurang lebih sementara itu Pak Oswald. Makasih Ya. Pak. Terima kasih Pak Budi. Bu Karo. Pak Direktur, ya, kalau rumusan di Setkap memang saya memandang ini sama dengan yang alternatif tengah. Kalau yang diawali yang peserta pemagangan ini double nggak ya Pak? Karena di ayat 2-nya itu dimulai dengan kalimat peserta pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan. Nah, ini kan ayat 2 unlock-nya adalah peserta pemagangan. Sementara alternatif yang ditawarkan itu adalah program pendidikannya. Nah, izin Pak, ini agak beda gitu ya. Mas Budi, ya, yang ayat 2 itu kan peserta pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan, sudah dimulai dari peserta pemagangan. Monggo ini komen dari kami, program pendidikannya kah atau memang serta pemagangan lengkap begitu ya? Ya, ini mungkin peserta pemagangan aja mungkin ya Bu Karo ya, karena memang penekanannya tadi di ayat 2 itu kan peserta pemagangannya ya Bu ya. Itu pun syaratnya kan lulusan. Nah, ini makanya kita penekanannya di sini Bu, di yang alternatif ini, alternatif dari Setkap. Gimana Bu Karo? Teman-teman dari Kementerian Hukum bisa dibantu? Dari Setkap maknanya sama ya Pak, dari Pak Budi belakangnya ini merupakan lulusan yang melaksanakan pendidikan sama dengan lulusan kami yang di alternatif tengah. Hanya ada penegasan kalau di ayat alternatif Setkap itu peserta pemagangannya itu juga tidak salah ya. Peserta pemagangan yang berasal dari lulusan program pendidikan profesi. Sebenarnya itu kan nyambung juga dengan irah-irah di ayat 2 Bu, makanya disebutnya peserta pemagangan kan karena kita ngajuk ke yang huruf B-nya itu Bu. Ya. Jadi poinnya sama ya Pak dengan kami yang alternatif tengah ya, yang kami sampaikan ya. Intinya adalah lulusan tersebut melaksanakan pendidikan profesinya itu adalah paling lama 1 tahun sejak kapan? Sejak tanggal ijazah pendidikan diploma atau sarjana ya.
Oke, Bu Karo. Pak Budi, kalau oke kita sepakati nih yang alternatif dari Rekap. Ya Pak Oswald, karena kan sebenarnya kita ngatur tentang persyaratan untuk peserta khusus dari profesi itu Pak Oswald ya. Artinya ini kan peserta yang kita atur, ada syarat tambahan di situ. Jadi kalau saya, ini menurut saya kalau teman-teman Kementerian sudah oke, setuju ya Pak Oswald. Makasih Pak. Oke, siap. Makasih Pak Budi. Pak Khairul. Oke, kalau tidak ada lagi kita sepakati ya untuk yang pasal 3. Bentar Pak. Mungkin Pak ada tambahan dari Pak Direktur ya. Ya, silakan. Agak nyalip dikit Pak Oswald. Jadi izin Pak Oswald. Ya, silakan. Paling lama 1 tahun terhitung. Oke, paling lama 1 tahun. Merupakan lulusan. Bu Karo, Bu melaksanakan itu ini sebenarnya redaksi ya. Pak Oswald ya, melaksanakan paling lama 1 tahun. Artinya ini bisa jadi pendidikan bisa lebih dari 1 tahun ya, gitu ya kalau melaksanakan nggak lulusan aja. Iya. Jadi dia lulus, maksudnya gini, lulus perguruan tinggi, terus dia lanjut ambil profesi, itu lulus profesinya 1 tahun setelah lulus perguruan tinggi, gitu gimana? Biar tegas gitu, karena kalau melaksanakan artinya kalau paling lama melaksanakan, artinya sejak tanggal terdaftar ya. Kalau dia itu belum gimana ya? Maksud saya kalau lebih dari 2 tahun gimana di pendidikan profesi? Misalnya lebih dari satu tahun. Karena memang yang dihitung dia memulai pendidikannya nih Pak, bukan lulusnya. Di kapan gitu ya? Iya, memulai pendidikan. Oke, pokoknya memulai pendidikan. Atau mau kita pakai memulai saja atau melaksanakan ya? Apakah nanti ketika kita pakai melaksanakan itu dianggap dia memang harus yang menyelesaikan gitu, atau memang kita memakai memulai? Izin, tadi rumusan kami awal memang kalimatnya mulai gitu ya Pak, supaya mulai saja ya. Kali ya. Startingnya itu kelihatan. Tapi kan tetap ya dia harus bersertifikat profesi ya nanti waktu daftar. Iya, itu syarat wajib Pak. Syarat yang di atas ya, baik. Iya, jadi dia ada 2 syarat untuk yang profesi ini Pak. Jadi yang 1 tahun sejak ijazahnya, sama dia memang harus memulai pendidikan yang profesinya itu paling lama 1 tahun. Memulai saja dia masuk sini, takut melaksanakan, takutnya dianggap dia harus menyelesaikan ini. Memulai ya Pak ya. Oke. Ya. Oke. Izin Pak Oswald dari silakan Pak. Surya Kemnaker. Pak Oswald ini sebelum dibungkus, ini saya butuh konfirmasi ya. Ini kan memulai pendidikan profesi setelah maksimal 1 tahun. Nah ini saya worry eksekusinya nih Pak Oswald. Mungkin kalau ada teman-teman dari Ristek Dikti, soalnya data kapan ini ya calon peserta ini memulai itu punya nggak ya PD Dikti? Kalau nggak punya, kami nggak bisa ngecek dia mulainya apakah benar 1 tahun setelah lulus dari pendidikan akademik atau tidak. Nah mungkin sebelum dibungkus butuh konfirmasi dulu ada datanya atau tidak. Iya Pak, baik, makasih Pak. Sebenarnya kan gampang sih Pak ya, kalau untuk itu kan dilihat dari ijazah diploma atau ininya Pak ya, sarjananya Pak ya. Kan nggak mungkin juga dia melaksanakan misalnya tahun sarjananya 2026 misalnya Pak. Kemudian sertifikat profesinya dia sampai 2029 gitu Pak. Itu memang perlu diketahui juga Pak ya, dia mulainya kapan Pak? Betul Pak, kalau pengaturannya seperti yang ayat 3 baru ini kan pastinya harus ada data tanggal kapan calonnya ini memulai pendidikan. Terus terang yang kami punya ini selama ini yang dapat dari PD Dikti adalah tanggal ijazah atau tanggal lulusnya. Makanya kami confidence ditaruh itu. Nah ini yang ayat 3 ini butuh data baru yang kami nggak tahu apakah PD Dikti punya atau tidak. Izin Pak Sot. Ya, baik. Dari Dikti silakan, Dikti Sentek.
dari ijazah itu terlihat nggak dia melaksanakan pendidikannya, mulai melaksanakannya itu kapan, ada nggak datanya? Dari Dikti? Dari Dikti Saintek? Silakan dari Dikti. Ini udah nggak ada Saintek. Dari Dikti Saintek nggak ada nih Pak, sudah nggak ada. Atau mungkin bisa nggak Bu, kalau kita, kalau tadi memang agak kesulitan ya, ya maksudnya yang dia memperoleh sertifikat profesinya itu misalnya 1 tahun atau 2 tahun sejak ijazah, tanggal ijazahnya itu Bu. Kalau itu bisa tuh Pak Swal. Ya, jadi dia memperoleh memperoleh sertifikat profesinya itu paling lama misalnya 2 tahun terhitung sejak tanggal ijazah sarjana atau diploma gitu. Itu kan hitungnya lebih gampang ya. Bisa, cuma agak jadi berbeda pengaturannya sama yang B, Pak Swal. Yang B itu kan bicaranya kan dia 1 tahun ini Pak, 1 tahun sejak dia pas mendaftar itu tanggal ijazahnya itu tidak lebih dari 1 tahun Pak. Kalau yang ayat 3, kalau dia memperoleh itu dia memperolehnya sejak sejak ijazah diploma atau sarjananya Pak. Perolehan ijazahnya, bukan dia tanggal ijazahnya. Kalau yang di huruf B itu bicaranya 1 tahun sejak tanggal ijazah sertifikat profesinya. Tapi kalau ayat 3 ini perolehan ijazahnya Pak, dia memperoleh kapan gitu Pak. Oke. Berarti 2 tahun ya sejak ijazah ya yang profesi. Coba dibuat alternatif ya, coba Mas Husni. Atau coba sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B. Diperoleh paling lama 1 tahun atau 2 tahun, coba tulis 1 tahun atau 2 tahun deh, paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal ijazah, atau 2 tahun deh Mas, coba tulis 2 tahun dulu deh. Paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal ijazah pendidikan diploma atau sarjana. Terhitung sejak kalau seperti ini gimana ya Bapak Ibu? Untuk menghitungnya kan jadi kan lebih mudah sepertinya ya. Bu Karo, Pak Budi, Pak Surya. Ya Pak Oswald, kalau saya Pak Oswald yang ini alternatifnya lumayan juga nih menurut saya Pak Oswald ya. Artinya sertifikat profesi, oke, paling lama dia 2 tahun sejak tanggal ijazah pendidikan diploma sarjana. Artinya Pak, kita berasumsi ketika orang menempuh profesi itu nggak ada yang lebih dari itu kan Pak Oswald ya? Iya. Fase periodenya Pak Oswald. Iya. Gitu Pak Oswald ya? Iya, betul Pak. Jadi dia sertifikat profesi yang dijadikan dasar untuk 1 tahun sejak pendaftaran itu dia perolehnya paling lama 2 tahun terhitung sejak ijazah pendidikan diploma atau sarjananya Pak. Oke, menurut saya ini bisa jadi alternatif Pak Ustadz, lebih clear juga ya message-nya ya. Iya. Menurut saya, Oke, terima kasih baik, Pak. Pak Budi. Tapi silakan Oke, baik, teman-teman nakar Pak Ustadz, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Budi. Bu Karo, Pak Surya. Boleh yang B dulu Pak. Yang B ya, naikin Mas. Mending diganti baru ya. Jadi di situ cuma sarjana dan diploma aja, di bawahnya profesi sendiri.
Hanya ditabulasi, ini izin Pak, alternatif lagi, yang B itu menjadi tabulasi atau tetap, sehingga ini yang betul-betul baru pasal tersendiri. Jadi yang B itu tetap pendidikan diploma, sarjana, seperti rumusan di Permen 8. Terus